kesibukan sehari-hari pastinya yang pertama cari cuan ya, kerja. Apakah memang mereka ada kebutuhan di sana atau enggak nih? Itu biasa ya otak-otak sales ya Mbak ya. Nah, apalagi kalau misalnya tim sales nih, kalau nggak ngomongin proposal, ngomonginnya itu harga gitu. Halo, balik lagi di AI Innovator Talk, podcast yang bahas seputar teknologi, AI, bisnis, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini kita bakal ngomongin seputar strategi sales dalam perusahaan dan gimana sih dunia sales di era AI yang sekarang ini. Oke, nah di sini di samping-samping aku ini udah ada teman-teman dari tim sales dari Gits ID. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama aku Resta sebagai Sales Development Representative di Gits ID. Dan ini ada teman-temanku nih dari tim sales. Boleh dong perkenalan nama, posisi, dan kesibukannya lagi ngapain sih sekarang? Oke, Resta, thank you so much for inviting us ya. Kenalin, gue Evita, gue di sini as a Business Development di Gits.id. So far untuk kesibukan kali ini masih sesuai dengan job desk gitu ya. Ya, itu adalah ngobrol, terus juga ketemu sama klien dan juga so far diranah ke klien sih, seperti itu. Oke, dari Dinda sendiri. Oke, hai semuanya, kenalin gue Dinda as Business Development juga di Gits ID. Kesibukan sehari-hari pastinya yang pertama cari cuan ya, kerja. Terus yang kedua sih kadang olahraga juga ya, biar work-life balance. Asik. Sebagai Gen Z, work-life balance harus ini ya. Oke, nah berarti Dinda dan Evita ini sebagai Business Development di Gits ID ya. Nah, sebelumnya udah berapa lama sih di dunia sales ini tuh? Mungkin dari Evita dulu. Oke, kalau untuk ngomongin journey ya, kalau dari gue sendiri, gue masih terbilang baru sih di sini. Karena gue di Gits itu masih 4-5 bulan, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau gue sendiri sih di Gits udah hampir 2 tahun. Di tahun pertama tapi fokus ke administratif, terus di tahun ini baru fokus sales atau account eksekutifnya ya. Oke, berarti ya untuk Dinda dan Evita udah cukup berpengalaman lah ya di dunia persales-selan ini. Oke, nah boleh ceritain gak sih, kan kalian pasti banyak ketemu klien, banyak pengalaman yang udah kalian lakukan, lalui juga. Bisa ceritain gak sih journey buat dapetin klien atau sales funnel yang dilakukan tim sales di Gits ID itu kayak gimana? Oke, sales funnels di Gits ID yang pertama kalau kita ngomongin leads pastinya mereka datang dulu ya ke kita. Nah, mereka datang ke kita tuh biasanya berdasarkan awareness. Nah, kalau awareness di Gits tuh yang paling berperan penting tuh biasanya tim marketing. Jadi di Gits ID kita selain bikin artikel, biasanya kita juga selalu bikin konten. Salah satunya ini nih yang lagi kita lakuin hari ini, kita podcast juga nanti bakal di-upload di YouTube. Terus biasanya juga kita bikin konten di TikTok sih, Mas. Jadi berdasarkan awareness, klien juga bakal tahu nih ada Gits sebagai IT solution atau IT company, terus mereka bakal interest nih sama kita. Nah, nanti after interest, biasanya mereka bakal ngasih tahu atau bakal approach kita berdasarkan kebutuhan atau problem yang lagi mereka hadapin tuh hari ini atau saat ini tuh seperti apa. Terus mereka nyari nih solusi terbaiknya ke Gits biasanya, gitu sih. Mungkin gimana Mbak? Yes, betul. Kalau misalnya dari situ selengkapnya mungkin kita cukup banyak ya sales funnel itu. Salah satunya itu dengan gimana sih caranya kita bisa mengakumulasi dari hal-hal yang dibutuhkan tadi supaya nantinya ada action kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah ada action, tadi kan udah ngobrol gitu ya. Biasanya kalau udah sampai sana kita meeting biasanya. Kita ajak ketemu, terus juga kita coba untuk makan siang sampai akhirnya nanti ketemu ada yang namanya penawaran. Nah, dari udah penawaran seperti itu, jadi nanti kita wrap up. Biasanya kalau dari Gits sendiri kita ada yang namanya proposal seperti itu. Jadi dari sana nanti kita cek dulu nih. Nah, biasanya kita ada yang namanya strategi Resa. Jadi kita ada strategi namanya BANT gitu. Itu adalah kita cek budgetnya, terus gimana authority-nya, terus lihat kebutuhannya sampai juga dari timeline-nya sendiri. Kenapa 4 hal itu kita lakukan? Supaya dari funnel yang kita kejar gitu ya, kita sebutnya kita kejar, itu bisa spesifik dan juga qualify seperti itu sih. Oke. Nah, by the way, tadi Dinda manggil akunya jangan Mas dong. Kan kita sesama Gen Z ini, Gen Z, kampung Gen Z. Oke. Nah, berarti mungkin aku simpulin yang pertama itu ada awareness ya.
dari awareness itu muncullah interest dari klien. Abis itu ada desire dan juga yang terakhir action mungkin ya. Dan juga mungkin framework yang dipakai oleh tim sales di Gits ID itu BANT ya, framework BANT. Oke. Nah, kalau ngomongin sales di Gits atau di perusahaan manapun, tentunya ada istilah leads nih. Nah, misalnya ada marketing qualify leads ataupun sales qualify leads gitu. Nah, gimana sih cara Dinda dan juga Evita mengkualifikasi leads yang masuk ke Gits ID ini? Oke. Kalau misalnya qualify atau enggak, sebenarnya kalau dari sisi kita nggak nyebut itu qualify atau enggak ya Res ya. Karena menurut kita semua kebutuhan yang masuk dari klien itu tuh pasti akan kita akumulasikan sebagai kebutuhan yang spesifik dan juga mereka butuhin seperti itu. Nah, biasanya kalau dari sisi kita kalau mau lihat itu kebutuhannya sesuai atau enggak gitu ya, kita lihat dari akumulasi nilai mereka tuh seperti apa. Kalau misalnya dari secara kebutuhan mereka itu dari kebutuhannya mungkin kita lihatnya biasanya dari budget gitu ya. Nah, kita juga nggak mengakumulasikan by budget aja. Jadi menurut kita meskipun itu nominalnya kecil, itu nggak seperti yang akan kita dahulukan seperti itu. Jadi kebutuhan itu memang menyesuaikan dari apa yang bisa kita kasih kayak gitu. So far solusinya biasanya kayak gitu untuk spesifik dari kualifikasi secara leads-nya kayak gitu sih kalau dari aku. Yes, agree sih. Emang secara garis besar sih cara kita ngetentuin dia qualify atau enggak tuh berdasarkan ya kita gali dulu yang pertama kebutuhannya apa, bisa nggak atau possible nggak sih Gits bantu, karena kan biasanya yang datang ke Gits tuh beragam ya solusinya. Kalau mostly kebutuhannya terkait IT solution ya pasti kita bantu. Kadang ada juga yang nyasar kebutuhannya kayak buat pergudangan atau apa, itu kan nggak possible kita bantu ya. Nah itu kita biasanya kategoriin dia qualify atau enggak. Terus biasanya kita lihat juga dari segi company-nya. Nah apakah company-nya multinational company, enterprise level, atau mungkin startup. Nah itu biasanya kita lihat juga sih dari situ. Oke, berarti memang kalau dari tim sales Gits ID ini klien yang masuk entah itu kendalanya apa atau ingin solusi apa, berarti as a qualify aja ya gitu. Itu jadi kita juga ngeliat sih, jadi kalau posisinya mungkin kalau tadi disebut company gitu ya, maksudnya tuh apa, kita akan lihat gitu seberapa jauh jangkauan yang memang bisa kita bantu seperti itu, karena kita memang basicnya ada konsultasi Res. Jadi gimana caranya supaya klien itu meskipun hal kecil itu tuh bisa kita bantu solusinya sekecil apapun seperti itu. Jadi kita berharap kalaupun memang kita nggak bisa bantu gitu ya, tadi kan pergudangan tuh, nah coba kita bisa alihkan nih, kali aja dari situ, oh bisa aja butuhnya ada kebutuhan tertentu yang memang yang mereka tuh nggak kepikiran, ternyata setelah kita deskripsikan mereka bisa jadi butuh akan hal tersebut kayak gitu. Jadi balik lagi nih, butuh atau enggak itu relatif, tapi nanti disesuaikan lagi apakah memang mereka ada kebutuhan di sana atau enggak nih. Itu biasa ya otak-otak sales ya Mbak ya. Nah, tadi kan Dinda udah 2 tahun, Evita juga udah 4-5 bulan lah ya sekarang. Nah, dari yang kalian sering hadapi, klien mungkin ada nggak sih dari tim sales atau dari diri kalian atau dari klien yang kalian pernah dengerin atau kalian pernah kasih solusi, ada nggak sih tantangan yang kalian hadapi atau pebisnis di luar hadapi di luar sana, dan kira-kira apa sih solusinya gitu? Oke, sip. Kalau tadi terkait tantangan itu banyak banget ya yang datang, mulai dari company-nya, dari sisi mereka, dari sisi kita, itu pasti bakal ada aja. Gak mungkin sesmooth itu ya dalam menjalankan bisnis. Mungkin mostly kalau dari tim sales sih banyaknya tuh yang ghosting Mas. Jadi setelah mereka datang ke kita, ngasih tahu problemnya apa, kita coba cari solusinya, kita coba cari penawarannya. Itu biasanya mereka ghosting karena beberapa hal. Entah itu mungkin dari pergeseran kepentingannya, mereka udah nggak lagi butuh kebutuhannya, atau mungkin terkait budgetnya. Nah ini biasanya yang jadi concern, karena kalau dari kita budget tuh nggak selalu jadi hal yang utama, tapi ini jadi hal yang penting juga sih gitu. Iya, mungkin itu juga salah satunya ya, apalagi kalau di bisnis terus kita kan berhubungan gitu ya dengan klien, itu cukup banyak ya pasti hambatannya. Cuma kalau misalnya kita katakan adalah sebuah hambatan, sebenarnya kita itu
cakupannya cukup besar ya. Kita juga nggak cuma pegang di lini Indonesia, kita juga pegang di internasional seperti itu. Jadi kapasitas kita mungkin hambatannya ada banyak hal. Mungkin salah satunya kadang di bahasa juga. Kadang kita kalau ngobrol kan bahasa kita biasa Indonesia Inggris, tapi kadang kita ada bahasa yang lain dan itu mungkin cakupan kita nanti biasanya kita gimana sih menyesuaikan akan hal tersebut seperti itu. Terus juga mungkin kalau dari sisi hambatan kapasitas mungkin ya, karena rata-rata memang dari klien kita sendiri gitu mereka tuh punya ekspektasi yang sangat tinggi gitu ya dari Gates gitu. Nah dari sisi kita gimana caranya untuk bisa menyesuaikan itu supaya dari ekspektasi mereka terus dan cakupan kita pastinya bisa selaras dengan kebutuhan mereka, karena yang pastinya kita gak mungkin nih mau ngasih hal yang setengah-setengah. Pasti maunya gimana caranya dari sisi kliennya tuh happy, mereka bisa lebih produktif dari apa yang kita gunakan gitu ya, aplikasi gitu. Apalagi kalau misalnya dari sisi kita itu kan termasuk mobile pionir ya di Indonesia gitu, itu FYI ya Mbak ya. Nah dari situ mungkin dari situ sih untuk hambatannya di luar dari memang secara pekerjaan itu ya basically kita ya sewajarnya kerja ya, nggak mungkin tadi kata Mbak Dida smooth gitu aja. Oke, berarti selayaknya manusia ya, banyak tantangan yang betul Evita dan juga Dinda hadapi. Nah, menyambung dari tadi mungkin dari berbagai perusahaan punya budgetnya sendiri. Nah, menanggapi tersebut ada nggak sih pernah klien yang Dinda atau Evita tangani yang concern terhadap budget, dan gimana sih cara kalian menanggapi, wah Mbak kemahalan atau budget kita di luar dari itu? Oke. Itu sering banget ya, apalagi kalau misalnya tim sales nih kalau nggak ngomongin proposal, ngomonginnya itu harga gitu. Penawarannya gimana ya? Kayak Mbak Evita bisa nggak dinego dikit gitu kan? Itu suatu hal yang sebenarnya itu makanan sehari-hari untuk kita gitu ya. Tapi dari sisi kita biasanya kita nggak langsung bilang nggak bisa Mbak, nggak bisa Pak, kayak gitu. Kalau dari kita biasanya kita akan cari tahu dulu, kita breakdown dulu kebutuhan mereka tuh sejauh mana gitu, sampai akhirnya nanti kita bisa sesuaikan. Karena kembali lagi kita as a consultation gitu kan, kita nggak mau cuma ngejual dan juga nge-price supaya itu di markup terus gitu, tapi kita pengen coba dari harga yang menurut mereka kemahalan, kita akan menyesuaikan gimana sih harga yang pas dan juga kebutuhan yang memang solutif untuk dari sisi kliennya, seperti itu. Kalau Mbak Dinda biasanya gimana Mbak? Oke, iya benar sih, tadi terkait harga selalu jadi concern utama. Tapi balik lagi, biasanya kita sesuaiin sama kebutuhan kliennya. Kalau kebutuhan kliennya enterprise level ternyata butuh solusi yang beneran jadi super app, itu nggak mungkin dong kita kasih tech-stack yang cuma sederhana gitu sederhana ya. Pastinya kan harus kompleks juga supaya nanti ke depannya dia bisa capable atau bisa lebih scale up lagi aplikasinya. Nah itu biasanya jadi tolak ukur dari segi budgetnya. Tapi kalau dari kliennya ternyata UMKM ke bawah atau mungkin startup, kebutuhan solusinya yang masih sederhana untuk fase 1, nah itu kita possible banget untuk ngasih harga yang emang sesuai sih sama kebutuhannya. Oke, nah berarti buat teman-teman jangan khawatir karena budget yang dari Gates ID berikan itu tentunya sesuai sama solusi dan kebutuhan dari klien ya tentunya. Yes. Karena mungkin sedikit cerita juga ya. Jadi banyak banget nih kalau ngomongin use case gitu ya, kita ketika lagi meeting gitu ya pasti kan ujung-ujungnya nanyanya penawaran. Nah dari sisi kita kadang ada salah satu use case menurut aku ini menarik ya, karena dari mereka itu sebenarnya butuh kita gitu. Mereka tahu kapasitas kita itu mencukupi, terus mereka memang butuh, tapi memang dari budget mereka nggak cukup. Gitu. Nah, gimana caranya kita tuh bisa menyesuaikan nih, Res. Jadi mereka ternyata butuhnya itu 5 fitur gitu ya. Tapi dari sisi kita coba disesuaikan karena budgetnya itu nggak cukup sampai 5, kita cukup di 2 sampai 3. Nah, dari situ kita kapasitasnya kita sesuaikan seperti itu. Sampai akhirnya sudah diimplementasikan gitu ya, dan sudah digunakan juga dari sisi mereka, dan dari situ mereka puas dari hasil kerjanya tim teknis gitu ya, approach juga untuk tim teknis. Nah dari situ selanjutnya mereka bisa menyesuaikan budget di fase selanjutnya, seperti itu sih contohnya. Jadi lebih fleksibel juga ya Mbak ya. Apalagi ada juga yang concernnya terkait timeline. Mereka ada kebutuhan untuk develop aplikasinya cepat. Nah itu kan berpengaruh juga ya ke harga. Itu seru sih, maksudnya kalau misalnya ngomongin harga gitu ya, karena
kita juga nggak mau ngejual sesuatu yang memang nggak solutif untuk mereka gitu. Jadi dari sisi kita mencoba untuk gimana menyesuaikan dan menyeimbangkan itu semua kayak gitu. Mungkin kalau dari Resa sendiri, kalau misalnya di posisi gitu bakal gimana tuh? Kalau dari sisi aku sendiri tentunya ya karena latar belakang perusahaan tentunya datang ke kita beda-beda. Tentunya dari aku juga bakal nyesuaiin kebutuhan dan juga value apa sih yang bisa kita berikan, atau memang kalau dari perusahaannya ada concern terkait budget ya tentunya kita sesuaikan lah sama apa yang company tersebut butuhkan saat itu gitu. Nah, mungkin menyambung dari tadi karena ngobrol permasalahan budget ya. Dari klien ketika dikasih tahu budget, ada yang pernah ghosting nggak sih gitu Mbak? Wah, ini Mbak Dinda kayaknya Sering mau banget curcol korban ya, sekali korban ghosting. Dan Gimana tuh, pasti itu sering banget sih kejadian, karena biasanya ada beberapa klien yang setelah kita kasih penawaran, mereka mungkin kaget ya sama penawaran yang kita kasih. Tapi memang selalu kita disclaimer di awal kalau penawaran yang kita kasih tuh enggak harga final gitu. Kita masih open to negosiasi. Tadi masih kita bisa sesuaikan sama fasenya, mereka ingin sejauh mana, aplikasinya sekompleks apa. Tapi kalau untuk ghosting ini pastinya tetap kita kejar ya Mbak ya. Jadi kita pasti tetap kejar dengan sistem follow up. Biasanya follow up-nya kita beberapa kali, tapi selain kita follow up by spamming, kita juga biasanya selalu update juga nih terkait gigs. Misal kirim-kirim artikel gigs itu perkembangan AI-nya atau perkembangan teknologinya sekarang udah sejauh mana. Terus biasanya kita share juga event-event yang selalu kita adakan, dan juga share terkait konten-konten sih Mas biasanya. Jadi kita tetap engage aja gitu. Iya, iya. Itu salah satu hal yang kenapa kita juga ada existing ya, Res. Jadi kita banyak banget nih teman-teman, terus juga rekan bisnis gitu ya, yang gak cuma ngomongin soal kerjaan. Kadang ada Mbak Isti gitu, Mbak Isti main Mobile Legends bareng gitu ya. Kadang itu di luar, ya? iya itu di luar dari yang seharusnya capacity orang kerja gitu nggak sih? Tapi kita coba engage di luar dari hal tersebut, karena menurut gue sendiri gitu ya, ngebangun hubungan emosional itu nggak cuma dari sekadar kita ngobrol di meja terus buka laptop kayak gitu, tapi kita coba ngebangun relasi di luar daripada itu kayak gitu. Itu seru sih. Mungkin maksudnya kita juga sering yang Mbak main paddle, terus juga kayak kita coba untuk ngebangun relasi yang nantinya itu bisa jangka panjang, karena kita nggak mau nih scale-nya cuma satu aja, kita pengennya satu dan terus bertahap seperti itu. Oke, keren. Berarti selain gebetan yang sering ghosting, ternyata klien juga sering ghosting ya. Oke. Agak trauma ya. Ada ya. Oke, nah tadi menarik sih dari Dinda ngomong perihal artikel yang sering dikeluarin Gids. Nah, untuk artikel sendiri, emang dari Gids biasanya rilisnya di mana aja sih Mbak? Oke, karena perkembangan teknologi selalu maju terus ya Mas. Biasanya kita juga selalu update terkait artikelnya tuh by website. Jadi kalau teman-teman lagi cari nih terkait perkembangan solusi atau kebutuhan IT platform, itu tuh biasanya langsung muncul nama Gids ID. Iya, dicoba ya teman-teman. Nah, boleh langsung coba ChatGPT Gemini software development di Indonesia. Ya, Yes. ini juga fun fact. Jadi kita tuh ada opsi biasanya gitu ya. Kita nanya, misalnya tahu Gids itu dari mana gitu. Mereka selalu jawab kalau misalnya kalau enggak dari konten dari tim marketing gitu ya. Dan juga ada dari website. Nah, kalau dari website itu mereka biasanya cari di ChatGPT, Res. Oh. Jadi biasanya kan kita kalau ChatGPT juga nanya ya, lokasi Buah Batu di mana nih gitu kan, makan enak di Buah Batu gimana. Nah, ada beberapa klien tuh nanya gimana software development di Indonesia gitu, dan itu keluar di gids.id. Dan itu menarik maksudnya ya, di era perkembangan sekarang ya Mbak ya, kalau misalnya kita ngomongin digitalisasi, kita nggak mungkin nggak ikut di konten Instagram, konten TikTok kayak gitu. Nah, salah satu konten-konten yang dibuat dari sisi Gids itu kita biasanya di artikel, di website, terus juga di sosial media. Mungkin teman-teman juga nanti bisa cek, di situ banyak banget konten-kontennya, mulai dari ngomongin AI, ngomongin development bisnis seperti itu, dan juga cerita-cerita menarik dari teman-teman kita di Gids kayak gitu. Oke. Nah, berarti untuk artikel sendiri memang ada di berbagai platform yang Gids punya lah ya, gitu. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong permasalahan AI. Nah, di era sekarang ini tentunya digitalisasi udah hal yang lumrah lah ya untuk kita saat ini. Nah, untuk di era sekarang ini tentunya kita ada di era AI. Nah,
tanggapan dari Dinda ataupun Evita menghadapi era AI sekarang itu gimana sih? Ini seru ya ngomongin AI karena jujur salah satu hal yang menurut aku engage-nya tuh cepet ya, itu adalah kecerdasan buatan ini gitu. Okay. Apalagi khususnya kita di ranah IT gitu ya, kita bisnis IT dan kita mau ngasih sesuatu yang memang nggak cuma keren untuk kita gunain sendiri gitu, tapi bisa digunakan secara masif dan juga bareng-bareng kayak gitu ya. Kalau dari aku sendiri AI itu ngebantu banget sih. Kayak sekarang gampang banget ya Mbak ya. Tadi juga disebut kayak kita cari sesuatu aja itu kita bisa cari di AI kayak gitu. Oke, yes, bener banget sih. AI itu bukan gantiin kita tapi beneran jadi our support buat Asisten asisten buat tasking kita sehari-hari. Contohnya kalau buat tim sales kita banyak banget ya pakai tools AI. Mungkin salah satu contohnya itu Gemini atau ChatGPT. Nah, kalau kita kan tim sales selalu bikin proposal ya buat nge-propose penawaran ke klien atau buat ngasih solution terbaik ke klien tuh biasanya kita bantu atau dibantu sama ChatGPT dan Gemini. Nah, kita punya gems khusus nih di internal kita yang pastinya rahasia ya Mas ya. Okay. Dan nanti dia kalau kita ngasihin kebutuhan klien, dia udah automation ngasih kita solusi terbaik tuh seperti apa sih. Nah, selain tadi Gemini untuk eksekusinya, biasanya kalau untuk di awal itu kita pakai notebook LM juga buat tahu summary dari kebutuhan klien tuh gimana. Karena beberapa dari klien mereka udah tahu expected detail kebutuhan atau detail fiturnya tuh mereka udah dirangkum dalam satu dokumen. Nah, biasanya kita ngambil summary-nya tuh pakai platform notebook LM gitu. Terus nanti next juga setelah proposalnya selesai, kita pakai beberapa fitur atau beberapa platform lain kayak nanti kita akan wrap up gitu Mas. Jadi kalau misalnya udah selesai di Gemini gitu, itu kan as a text aja. Tapi kadang tuh kalau misalnya di bisnis, kita tuh nggak cuma ngomongin teksnya aja gitu kan. Kita pengen ada gambaran nih seperti apa. Nah, itu akan di wrap up dengan adanya namanya kita biasa pakai untuk V0 seperti itu. Jadi dari Gemini kita lempar, nanti itu akan bentuk mockup gitu ya. Jadi kita punya gambaran gitu. Oh, gambaran secara implement itu nanti akan diintegrasinya seperti apa. Terus juga nanti kebutuhan itu akan ada dalam bentuknya sebagaimana, itu akan kita wrap dari sana. Jadi nanti mungkin klien-klien gitu ya yang nonton di sini udah pernah ngelihat proposal kita, itu salah satunya bantuannya menggunakan AI. Tapi balik lagi tadi ya, AI itu as asisten gitu ya, meskipun mereka udah canggih, kembali lagi itu butuh validasi dan juga detail dari human kita kayak gitu. Oke, yes, betul. Tadi terkait mockup ya Mbak ya, itu kan kalau dulu kita sales tuh dibantu sama tim desain. Nah, sekarang karena emang udah ada AI, ya udah kita lempar aja ke V0 gitu supaya nggak makan main days banyak di awal gitu. Nanti next kalau memang udah won dan udah deal, baru biasanya kita lempar ke tim desain yang lebih expert lagi desainnya mau dibawa ke arah mana. Iya, kayak gitu. Jadi itu kayak gambaran aja di solution pertama. Betul. Jadi apa ya? Jadi kita juga belajar ya Mbak ya. Jadi kita belajar gimana nih as a teknis. Jadi kita kalau sales di Gits ya, Res ya, kita nggak cuma paham gimana caranya menyampaikan secara teori ke klien dari bahasa bisnis, tapi kita as a teknis kita juga paham. Dan di situ juga menariknya di Gits, kita belajar dan juga explore banyak hal di sana. Oke, I see. Nah, berarti udah naik level lah ya. Dulu kita pakai Gemini, ChatGPT buat nyusun skripsi. Sekarang udah dipakai buat pekerjaan, gokil. Nah, menyambung tadi, tentunya AI ini perlu sentuhan tangan manusia lah ya, karena perlu prompting dan segala macam. Tentunya hasil yang dihasilkan AI bergantung pada prompting yang kita berikan lah ya. Nah, kalau tadi kan AI atau tools yang kalian pakai lah ya. Nah, tapi kalau sekarang ada nggak sih kira-kira AI yang sangat powerful untuk otomasi kerjaan sales sekarang? Kasih tahu. Spill. Nah, kalau tadi yang kita share atau kita coba info itu kan platform yang emang publik bisa pakai. Nah, kalau di Gits kita lagi develop aplikasi AI untuk tim sales. Saat ini kita lagi pakai di internal dan pastinya ini jadi good news juga ya buat teman-teman atau buat company-company lain buat diterapkan di internal kliennya. Kalau konsep dari AI-nya ini menarik banget. Yang pertama, AI ini dia bisa nge-summary dari CRM kita. Nah, biasanya kan kalau dari tim sales kita banyak ya pipeline-nya. Nanti dia bakal nge-summary CRM kita tuh
update-nya tuh udah sejauh mana, dan dia juga bantu reminder pipeline mana aja nih yang harus udah kita loss, yang harus kita follow up gitu sih. Iya kan, ini it's like a personal assistant tapi lebih canggih dan lebih efektif. Kenapa aku bilang ini lebih efektif gitu ya? Karena kita nggak butuh untuk human, kita nggak butuh Mbak Dinda ngasih tahu kayak Evita ini jangan lupa untuk di follow up gitu ya. Mungkin teman-teman sales di sini banyak banget yang relate kayak kita tuh harus follow up tapi kita bingung gitu ya follow up kemarin tuh apa nih gitu kan. Terus minggu lalu atau 2 hari yang kebelakang itu tuh kita habis meeting apa. Nah dari aplikasi ini kita bisa untuk diberikan notifikasi gitu ya. Notifikasinya itu unik banget. Jadi itu kayak pesan WhatsApp dan jadi lo bisa langsung liatin gitu loh kayak ini follow up hari ini adalah apa, terus juga misalnya follow up hari ini adalah untuk klien A, terus selanjutnya untuk klien B. Nah nanti kita bisa balas. Jadi kayak chattingan tapi sama bot kan ya kita sebutnya seperti itu. Oke, mungkin bisa ditunjukin Mbak? Nah boleh nih di-spill ke teman-teman semua kayak gimana sih? Oh boleh ya? Kelihatan nggak ya? Oke, nanti di zoom ya. Di zoom aja lah ya. Nah kayak gitu. Jadi dia tuh konsepnya kayak WhatsApp. Sekarang siapa sih yang nggak kayak WhatsApp ya? Semua orang, apalagi especially di Indonesia, kita jadi fitur chat utama tuh pakainya platform WhatsApp. Nah, nanti dia bakal ngasih reminder ya tadi. Remindernya juga kayak simple banget, kayak chat biasa. Terus dia bakal reminder nih pipeline mana aja yang harus di follow up. Terus nanti kalau tim sales tuh after follow up kan kita harus update juga ya perkembangan dari follow up-nya itu seperti apa. Nah, nanti kita bisa chat aja di WhatsApp-nya juga. Jadi nanti dia udah terintegrasi sama CRM-nya dan dia bakal nge-update langsung di CRM-nya. Gitu. Jadi buat atasan-atasan kita, manajer-manajer kita nggak perlu lagi nih nanya ke tim sales masing-masing kayak Resta gimana nih update klien A, kayak Evita klien B. Nah nanti beliau atau manajer-manajer itu bisa ceknya langsung dari CRM-nya karena udah langsung ke update di situ. Betul, dan itu menurut kita sangat-sangat membantu banget ya. Banget sih. Soalnya kadang tuh kita kelupaan, itu maksudnya itu human error ya, kita wajar gitu ya. Tapi dari situ bisa dibantu, terus juga kita nggak butuh lagi lupa-lupa gitu. Kadang biar cepet nih kan kalau sales kita harusnya gesit ya. Nah dari situ kita bisa memanfaatkan dan juga pakai waktunya untuk hal lain seperti itu. Yes, betul. Oke, berarti wah keren ya, ini berarti sangat-sangat membantu daily task yang mungkin teman-teman sales lakukan setiap harinya lah ya. Nah, selain tentunya bisa ngebantu tim sales, tentunya nanti bisa membantu perusahaan-perusahaan di luar sana, entah itu di industri FMCG atau apapun, tentunya AI ini sangat membantu lah ya. Nah, buat perusahaan-perusahaan di luar sana, di era AI sekarang tentunya jangan sampai ketinggalan. Tentunya kita harus beradaptasi dan kita mengoptimalisasi kecanggihan dari AI inilah ya, Mbak. Kalau teman-teman di luar sana tertarik, teman-teman bisa langsung hubungi Gits ID aja ya, Mbak. Yes, betul. Instagramnya apa tuh, Mbak? Gits Indonesia. Nanti bisa buka juga webnya Gits ID. Nanti di webnya juga bakal ada form. Nanti tinggal diisi aja supaya nanti bisa langsung dikontrak sama tim sales. Itu sih, jadi teman-teman buat teman-teman korporat di luar sana, jangan cuma scroll AI dengan sebatas prom minim dan sederhana. Jadi kalau ada kebutuhan apapun bisa kecap aja langsung ke gits.id. Nah, thank you banget Evita, Dinda, hari ini waktunya nggak kerasa banget, kita udah ngobrol lumayan lama nih dan banyak banget insight yang aku dapatkan, mulai dari tadi cara menghadapi ghostingan klien, cara negosiasi harga, dan gimana sih tahapan awal dari tim sales dalam mengqualify dari klien-kliennya. Semoga insight-insight ini bisa bermanfaat, tentunya bukan cuma buat aku tapi buat teman-teman yang lagi nonton nih hari ini. Dan terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Sekali lagi terima kasih Dinda dan Evita atas waktunya hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.